Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi teman-teman dengan saya David Putra dari ROP Group ya. Ini adalah video edukasi RWP berikutnya ya. Yang keberapa nih ya? Ke-14 kalau nggak salah ya, ke-14 ya. Teman-teman, ini edukasinya mengenai closing nih ya, closing dari Pak Komarudin tadi malam. Nah, kebetulan kita tadi malam baru pertemuan ketiga ya, kelas Facebook Ads, IG Ads. Ada yang sudah tayang iklannya seminggu ya, ada yang baru mau tayang hari kemarin tuh pertemuan ketiga ya, tadi malam. Nah, yang kita mau bahas tadi ini adalah closingnya Pak Komarudin ya pada pertemuan ketiga. Sementara pada pertemuan kedua kemarin kita sudah bahas closingnya Mbak Yurenda ya, dapat 10 order dari paket kosmetik. Nah, yang lucunya ini nggak janjian ya, nggak janjian, tapi Pak Komarudin juga dapat closing 10, tapi dari baju anak, ya, dari baju anak closingnya ya. Jadi closing 10 dari baju anak. Nah, baju pakaian anak, baju 5, celana 5, pakaian anak ya. Nah, ini perlu kita bahas sedikit ya, sebelum nanti testimoni real dari Pak Komar ya. Insya Allah kita akan wawancara lagi Pak Komar seperti testimoni sebelumnya ya. Kita akan wawancara khusus Pak Komar sekitar setengah jam nanti ya. Bagaimana strategi beliau bisa mendapatkan closing pada hari kedua. Nah, ini yang menariknya teman-teman, pada hari kedua ya. Hari kedua ya. Hari pertama pasang iklan ya. Hari kedua sudah tayang. Ya, hari kedua sudah tayang ya, closing. Nah, ini saya juga kaget karena pada pertemuan ketiga kemarin saya nggak dapat kabar ya dari Pak Komar bahwa beliau dapat order, karena kita komunikasi di grup juga belum ada informasi closing ya. Pas pertemuan ketiga kita mau bedah kasus ya, bedah iklan ya, iklan Pak Komar karena iklannya tipe messenger. Kita mau bedah, saya tanya berapa pengunjung per hari yang nanya ya, yang nanya ke messengernya, messenger Facebook atau IG ya. Ternyata sehari ada 10 yang nanya. Padahal anggaran iklannya cuma 25.000. Ya, 25.000 nih teman-teman ya. 25.000 ya. Yang nanya sehari 10. Nanya 10 ya. Jadi anggaran iklan habis sekitar 2.500 per penanya. Per penanya ya. 2.500. Nah, waktu itu saya berkira-kira aja. Oke Pak, kalau sehari 10 seminggu sekitar 70 ya. Karena udah seminggu iklannya tayang. Saya bilang ini kalau ada closing, kalau nggak ada closing berarti ada 2 masalah nih. Saya berpikirannya nggak closing ya, belum closing karena belum ada kabar. Ada 2 masalah nih Pak ya. Satu dari segi follow up-nya, teknik follow up. Kedua dari segi sumber pengunjungnya ya. Itu masalah ada di sana nih kata saya. Lalu kita bedah, kita lihat iklannya ya. Kita lihat iklannya bahwa wah, laporan iklannya yang kita lihat itu bagus ya, harganya 2.500 per messengernya. Lalu yang akun dijangkau itu 4.900-an ya. Lalu impresinya sekitar 11.000, kan bagus tuh ya. Dengan anggaran iklan 25.000 kali 7 hari ya. Masih murah ya. Lalu yang lihat videonya durasi minimal 3 detik itu ada sekitar 1.500 orang yang lihat videonya. Nah, yang datang ke messenger yang nanya, yang respon sekitar 70 orang plus minus ya, mungkin kalau salah 68 ya, 68 70 orang lah. Lalu berkembang pertanyaan, tiba-tiba Pak Komar bilang, saya sudah dapat order Pak nih. Wah, kaget kita ya. Dapat order kok nggak ngasih tahu, kata saya bilang. Karena kalau orang dapat order kan gembira gitu ya, di grup langsung ngasih tahu. Pak Komar biasa saja ya, tapi yang jelas itu juga surprise karena beliau baru belajar di RP ya, baru pertemuan kedua mau ketiga di EBS ya. Nah, rahasianya apa? Nah, saya mau kasih tahu rahasianya sebelum nanti kita bongkar pada saat testimoni ya. Rahasia pertama, awalnya mengalami kesulitan teman-teman ya, kesulitan. Jadi kesulitan mau pasang iklan WA, belum berhasil. Lalu saya bilang pindah ke iklan messenger aja, ya pesan messenger. Jadi tipenya objektif pertimbangan ya. Nanti pilih yang messenger, pesan lalu pesan messenger. Di sini yang paling menentukan adalah yang pertama audiens ya. Kita riset audiens yang berkualitas. Audiens yang dari awal itu
sudah kita cari yang siap untuk membeli. Nah, saya bilang potensial buyer, buyer personanya itu jelas ciri-cirinya mau membeli atau potensi membeli. Baju anak, ya baju anak. Pertama kita cari waktu itu risetnya tipe peminat baju anak aja, satu aja, pakaian anak atau baju anak, ya. Minatnya satu, nggak usah banyak-banyak, satu aja, ya. Walaupun ada pakaian, ada mungkin fashion semacam, kita pilihnya satu aja, ya, pakaian baju anak. Lalu berikutnya kita lihat umur, ya, umur orang-orang tua, ya, umur orang tua yang udah menikah, ya. Nah, lalu difilter lagi dari segi orang tua yang sudah punya anak. Nah, orang tua sudah punya anak antara umur 0 sampai nggak salah 8 tahun deh, ya, 8 tahun kalau nggak salah, ya, 0 sampai 8 tahun. Jadi cari orang tua yang punya anak umur 0 sampai 8 tahun di bagian advance, ya, advance risetnya itu di bagian alat audit insight. Nah, setelah dicari di situ dapat, ya. Lalu kita save, cuman jumlahnya masih 900.000. Wah, masih banyak, ya. Sebenarnya kita pengennya lebih spesifik, ya, 900.000 waktu itu, ya. Pas dilihat dari segi perilaku belum ada, jadi baru segi minat. Nah, kita riset itu dari minat, demografi, dan perilaku, ya. Nah, kita cari yang perilakunya supaya lebih spesifik lagi, teman-teman, ya. Perilakunya adalah yang akses internetnya lewat WiFi atau jaringan 4G, ya, itu kita cari. Dan berikutnya adalah perilakunya adalah orang yang berbelanja, yang sudah berbelanja seminggu terakhir, ya, dan menekan tombol order, ya, perilaku belanjanya. Jadi cari orang yang sudah pernah berbelanja, ya, seminggu terakhir, perilaku belanjanya, ya, dan sudah menekan tombol order. Nah, minimal seperti itu. Nah, akhirnya dipersempit menjadi 90.000 orang, dapat 90.000 orang. Ya, sedikit sebenarnya, ya, sedikit 90.000 orang dari yang tadinya sekitar 1 jutaan, ya, 900.000 terus ke 90.000 orang. Ya. Saya bilang, wah, sedikit ya, ya. Saya pengennya di atas 100, 200, 300 gitu, ya. Tapi karena dapatnya sedikit, mau dia gimana lagi, ya, karena mungkin pasar segitu untuk baju dan spesifiknya yang perilaku tadi. Akhirnya kita save aja, nggak apa-apa. Kita save, kita buat untuk iklan, siapkan untuk iklan. Ya. Oke, yang berikutnya yang menentukan adalah copywriting. Copywriting. Nah, kemarin copywritingnya saya perbaiki, ya, kita perbaiki di kelas pada pertemuan kedua. Ada sedikit yang kurang menarik dari segi judul, ya, itu kurang menarik. Terus dari segi headline di bagian deskripsi, ya, teks utamanya, headline-nya kurang menarik dan tulisannya rapat-rapat, terlalu rapat. Nah, saya suruh agak jarangin pakai 2 spasi, ya. Buat headline-nya yang menarik, ya, buat copywriting menarik, lalu buat judul yang menarik. Nah, ini akan kita bahas nanti pada bagian testimoni, ya, lengkapnya, teman-teman bisa lihat nanti. Jadi terus ikuti nih perkembangan video RWP karena kita bongkar beberapa bedah iklan, ya, beberapa kasus iklan yang bagus, ya, dan teman-teman tinggal ambil insight-nya, ambil manfaatnya untuk dipraktikkan pada iklan masing-masing, ya. Selanjutnya adalah laporan iklan yang bagus. Wah, saya lihat laporan iklannya bagus yang tadi, ya. Laporan iklannya termasuk murah, ya, di 500 per messengernya. Lalu walaupun mungkin ada yang lebih murah dari itu, tapi menurut saya ini karena pertama, ya, pertama 25.000 anggarannya dapat 10 orang, ya, yang nanya, itu termasuk bagus, ya. Closingnya sekitar 2 hari sekali, lumayan kan, ya. Dalam seminggu itu ada 3 closing, ya, kira 2 hari sekali ada closing, baru 25.000, ya. Nah, mudah-mudahan minggu kedua nanti closingnya bagus lagi, karena pada saat iklan kemarin kita lihat ada yang harus diperbaiki dari copywriting lagi idenya, ya, idenya buat copywriting lagi untuk eceran. Kalau kemarin kan judulnya untuk buat reseller, ya. Nah, iklan kedua dibuat untuk eceran, copywriting diperbaiki dan ada tambahan kata-kata celana legging. Nah, itu teman-teman harus belajar nanti, ya, bagaimana cara menduplikasi iklan yang kedua. Dan kita juga sudah buat custom audience untuk ditembak iklan yang nanti kampanye baru, ya, kampanye baru, iklan yang ditargetkan kepada orang-orang yang nonton video. Jadi custom audience adalah orang-orang yang nonton video dan belum beli. Nah, jadi orang yang nonton video belum beli ini bisa ditarget supaya Pak Komar bisa dapat order lagi dari orang yang baru, order lagi, ya, dan setiap hari dapat order. Nah, ini rasanya teman-teman, ya, dengan biaya iklan yang murah,
dengan teknik filter audiens yang mendalam, dengan copywriting yang menarik, ya, apalagi ya, dengan persiapan yang matang, konsultasi, tanya jawab, konsultasi, tanya jawab, sampai akhirnya dapat closing tapi diam-diam, ya. Closingnya diam-diam, nggak pakai bicara, nggak pakai ngomong, udah closing 10. Ya, saya juga kaget karena ini kecepatannya menurut saya lebih cepat lagi dari angkatan-angkatan sebelumnya. Ya, karena angkatan sebelumnya ada yang closingnya 10 seminggu setelah itu ya, ada yang 3 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 1 hari. Memang ada yang angkatan pertama 1 hari ya, udah closing. Pak Komar ini 2 hari. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini semua bagus ya. Yang mereka yang udah closing itu bagus. Kita dapat pembelajaran, saya dapat pembelajaran bahwa untuk berhasil di iklan Facebook itu memang banyak sekali tekniknya ya, yang harus dimainkan, dan itu setiap produk beda-beda. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, Pak, produk ini bisa nggak di FB? Produk ini bisa nggak di FB? Saya bilang bisa, tapi nanti kita riset, nanti kita pilih audiensnya ya. Memang tidak akan sama ya, waktu closingnya, durasinya, copywritingnya itu tergantung produk ya. Tapi karena kita sering belajar, teman-teman sering lihat video RWP, apalagi yang sudah bergabung di kelas Zoom Live ini ya, satu angkatan misalnya, dia akan dapat video angkatan sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang minat untuk belajar di kelas Zoom Live RWP ini, yang dengan harga murah sekali ya, itu 1 kali angkatan ya, sekali ikut nanti bisa dapat video-video kemarin sama video-video berikutnya yang terbaru. Wah, 1 bulan bisa dapat 5 video angkatan terbaru. Ya, bayangin tuh, jadi teman-teman belajar dari angkatan kemarin, angkatan sekarang, sampai angkatan yang ke depan. Ya, kita kasih terus update-nya. Sebulan sekitar 5 video, kalau ada angkatan baru, ya 5 video sebulannya. Belum lagi testimoni seperti ini ya, belum testimoni edukasi yang kita buat supaya teman-teman tuh pembaca, pendengar lagi semakin tercerahkan bahwa banyak studi kasus yang bisa diambil dan teman-teman bisa cocokkan dengan produknya masing-masing. Cocokkan dengan produk masing-masing, tidak sama antara produk 1, produk 2, produk 3. Nah, itu tergantung dari audiensnya, copywritingnya, ya. Terus apa lagi? Dari segi laporan iklannya. Nah, laporan iklan juga kalau nggak bagus itu masih bisa diperbaiki iklannya. Seperti yang minggu lalu Mbak Yurenda ya, sudah diperbaiki iklannya baru dapat closing. Nah, sementara Pak Komarudin ini nggak perlu diperbaiki, udah bagus laporan iklannya. Ya, itu saya teman-teman ya, dari saya ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini tetap semangat ya, praktek walaupun pernah boncos. Mungkin ada yang pernah cerita ke saya, banyak ya, banyak cerita ke RP, pernah boncos nih Pak, gimana iklan di FB, di RP ini, saya boncos lagi nggak kira-kira gitu ya. Jadi ada kekhawatiran mereka akan boncos lagi kalau belajar di RP ya, seperti di luar ya. Tapi saya tidak menjanjikan ya, yang jelas itu teman-teman lihat materi RP seperti ini, kalau teman-teman merasa tertarik silakan ikut, karena kita kupas secara mendalam setiap produk ya, terutama yang aktif bertanya. Jadi kalau yang pasif saya nggak tahu masalahnya ya, pasif di mana masalahnya. Tapi kalau yang aktif bertanya dalam kelas, kita akan pandu bagaimana menuju ke arah closing ya. Terima kasih ya teman-teman. Bagi yang merasa bermanfaat, silakan share video ini ya, di bagian bawah tekan tombol bagikan atau share supaya makin banyak orang tercerahkan dengan digital marketing ya. Bagi yang merasa bermanfaat juga dan pengen berlangganan lewat email video ini, silakan tekan tombol subscribe ya. Semoga teman-teman dapat video terbaru dan bisa dipraktekkan setiap saat ketika butuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya, minatnya terhadap video edukasi RP ya. Sampai ketemu pada video edukasi berikutnya. Sukses untuk kita yang mau berusaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.